Ali Zainal Abidin tiap hari sholat 1000 rakaat sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidina li ibadatihi. Dia dikasih nama Zainal Abidin karena saking banyak ibadahnya. Nama dia Ali, nama ayahnya Husain, nama ayah Husain itu Sayyidina Ali, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi masuk neraka. Saya sebetulnya awalnya mau menyusun orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaedah 5 jari. Salah satunya cicit Nabi, karena tak pernah dilakukan Nabi. Mana ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah menyebutkan Nabi sholat 1000 rakaat. Mana ada? Kalau begitu 1000 rakaat itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah masuk neraka, berarti cicit Nabi ini masuk neraka. Kita hitung lagi, siapa lagi yang masuk neraka gara-gara kaidah tadi? Halaman 83, baris bawah yang tulis Arab. Anil Auza'i wa ghairihi annahu kana yusalli fil yaumi alfa sajadah. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dan imam lainnya bahwa Imam Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu Abbas, salat sehari semalam 1000 kali sujud. Mana pernah dibuat Nabi? Jadi dia ini masuk neraka. Udah 2 orang ini masuk neraka udah. Kita teruskan lagi. Halaman 84, tulis Arab yang bawah. Kana Amir la yazalu yusalli min tulu'is syamsi ilal asri. Amir bin Qais salat dari terbit matahari sampai waktu asar. Dari terbit matahari salat sampai asar. Fayan sharifu, selesai asar baru dia berhenti salat. Wa qadin tafakhat saqahu, kakinya bengkak. Mana pernah Nabi sholat dari terbit matahari sampai asar sampai kakinya bengkak? Carilah kalau ada hadisnya. Jadi kalau begitu Amir bin Qais pun masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka udah? Itulah makanya orang tuh menunjuk aja kau masuk neraka. Sedang ulama-ulama cucu cicit Nabi masuk neraka, apalagi lah Abdul Somad. Halaman 86, tulis Arab yang bagian atas. Kana Baqi, maksudnya Baqi bin Makhlad, yukhtimul Qur'ana kulla lailatin. Baqi bin Makhlad tiap satu malam khatam Quran. Fi salasa asyrata rak'ah, fi salasi asyrata rak'ah, khatam Quran dalam 13 rakaat. 13 rakaat khatam Quran. Wa kana yusalli bin nahari mi'ata rak'ah, salat siangnya 100 rakaat. Wa yasumud dahra, dan dia puasa tiap hari tak pernah makan. Bid'ah ini tak dibuat Nabi. Dolalah, masuk neraka. Udah berapa orang masuk neraka? Ibu tinggal hitung aja lah berapa orang masuk neraka malam. Halaman 87. Qala Abdullah, maksud Abdullah di sini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kalau ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal qala Abdullah, itu maksudnya anak Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada Abdullah tak pakai bin dalam Sahih Bukhari, itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah dalam Musnad Ahmad maksudnya Abdullah bin Ahmad, anak Ahmad bin Hanbal. Apa kata dia? Kana abi, ayahku, yusalli fi kulli yaumin, tiap hari salat, walailatin, tiap malam, salasami'ati rak'ah, 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal salat sehari semalam 300 rakaat. Bid'ah, tak pernah dibuat Nabi. Tunjukkan hadisnya Nabi salat 300 rakaat. Tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Kita lanjutkan lagi. Halaman 87, tulis Arab baris bawah. Ahmad bin Hanbal yaqul, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Inilah ad'ullaha, aku berdoa untuk Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku, bukan di luar salat, bukan selesai salat, dalam salatku aku mendoakan Syafi'i. Apa doanya?
Mundu arba'in sana, 40 tahun ku doakan Syafi'i dalam salatku. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku, ampunkan oma ayahku, ampunkan Imam Syafi'i. 40 tahun. Masuk neraka Imam Hambali 2 kali. 2 kali masuk neraka gara-gara kaidah tadi. Halaman 88. Kenapa menggelegar suara Ustadz malam nih? Dibawa Pak Gubernur tadi makan nasi Arab. Jadi naik minyaknya itu ke atas. Halaman 8, biar jangan serius sekali bapak-bapak. Halaman 88 baris atas. Wara'a jama'atun minas salaf. Menurut ulama salaf, yang dimaksud dengan ulama salaf 3 abad pertama, berdasarkan hadis khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu, abad 1, abad 2, abad 3. Apa katanya? Antuktaba lahul ayat minal Qur'an, dituliskan ayat Quran di atas kertas, summa yashrabaha, kemudian dimasukkan ke dalam air, diminum airnya. Mana ada diajarkan Nabi? Masuk neraka orang nih. Di Makkah banyak jual mangkok ayat kursi. Mangkok ayat kursi, saya pun beli. Saya udah berapa kali masuk neraka gara-gara mangkok itu. Nih, salaf yang buat. Qala Mujahid. Mujahid berkata, Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid. Ada nama muridnya Ikrimah, ada nama muridnya Ad-Dhahhak. Salah satu nama muridnya Mujahid. Apa kata Mujahid? La ba'sa an yuktabal Qur'an. Boleh menuliskan ayat Quran, wa yaghsilahu, air dari tulisan ayat Quran itu dimandikan, wa yusqiyahul maridha, dikasih minum ke orang yang sakit. Bid'ah ini mana pernah dibuat Nabi? Masuk neraka Mujahid. Enak kali masukkan orang ke neraka ini memang. Itu maka orang tuh bisa pengajian 1 malam 5-10 masjid. Orang isinya neraka, 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 neraka. Halaman 89. Fa idza faragha minas sholati, kalau selesai dia salat, asna 'ala Allah, dia pun memuji Allah. Wa man hadara bima warada min qaulihi Allahumma antas salam. Selesai itu, summa yastaqbil summa yaqbilu 'alal jamaah, summa ya'ti bit tahlilat. Kemudian dia bertahlil. Kemudian dilanjutkan pada halaman 92 baris paling atas. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihah, aku melihat Imam Ibnu Taimiyah membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulangnya Al-Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, 45 menit. Dari azan subuh ke terbit matahari antara 45 menit sampai sejam. Ibnu Taimiyah membaca Fatihah dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tak pernah dibuat Nabi. Bid'ah. Ibnu Taimiyah pun masuk neraka karena tak pernah dibuat Nabi. Jadi apa solusinya? Apa solusinya supaya orang ini tak masuk neraka? Ini yang perlu kita pikirkan malam ini. Gimana biar orang ini tak masuk neraka? Solusinya ada di halaman 37. Berbalik-balik nih Pak Ustadz. Iya. Solusinya ada di halaman 37. Mana dia solusinya? Tulis Arab paling atas, halaman 37. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu 2, mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Fama wafaqas sunnata, kalau sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka bid'ahnya itu bid'ah mahmudah. Wa ma khalafaha, kalau bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmum, maka dia bid'ah mazmumah, tercela. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan masalah-masalah tadi, bahwa yang dilakukan orang yang tadi itu adalah memang bid'ah, tapi bid'ah
bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'atu huda. Imam Syafi'i lah yang menyelesaikan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, kami banyak hafal hadis, tapi kami tak paham maknanya. Sampai Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, barulah kami tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Karena Imam Syafi'i lah yang menyusun pertama ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, tolong kau tuliskan dulu Ar-Risalah. Dituliskannya lah Ar-Risalah 300 halaman tanpa menengok referensi, jadi kitab usul fikih tertua di dunia. Dialah yang membagi bid'ah itu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sekarang datang ustadz, kalau mengajar laptopnya hidup, kalau laptopnya mati ilmunya hilang. Menyalah-nyalahkan Syafi'i. Apa tak cocoknya dipukulkan kitab itu ke kepala dia?